Selamat datang di obrolan sebelum tidur. Ya, jadi sebenarnya saya mau tidur, cuman saya kepikiran akan satu hal, yaitu ujangan dari Pak Wapres kita bahwasanya kita harus menginikan AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan. Jadi kalau dipikir-pikir ya, kenapa sih? Kenapa kita harus mengedepankan AI? Kenapa kita harus babi bu? Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya kita udah masuk, kalau dalam kajiannya Ulrich Beck, kita tuh udah masuk dalam fase re-society atau masyarakat yang penuh akan resiko. Ini tuh bukan tanpa sebab gitu ya. Ya kalau kita lihat dari kajiannya Ulrich Beck, salah satu tokoh sosiolog kontemporer, masyarakat resiko itu terjadi karena semakin luasnya kebutuhan kaum borjuis. Mereka tidak lagi mengincar apa yang dimiliki oleh kaum proletar, tapi mereka mengincar apa yang ditempatkan oleh kaum proletar. Dalam artinya ini adalah lingkungan. Banyak banget ya lingkungan, penemuan, terus teknologi gitu. Bahwasanya emang ya Ulrich Beck tuh kan dia sangat amat mengecam positivisme, dimana ya apapun yang berbau sains itu tidak selamanya memberikan kemaslahatan bagi manusia, tapi bisa juga memberikan bencana gitu. Kita udah lihat lah bagaimana kecintaan Pak Presiden kita terhadap kelapa sawit gitu, yang bahkan dia tidak denial, dia tidak denial bahwasanya dia bahkan tetap denial dengan pendiriannya yang kelapa sawit itu tetap menguntungkan negara gitu. Itu kan hal bentuk dari bagaimana kaum borjuis ya, tetap ingin merebut ketenangan kaum proletar, dalam artinya ini masyarakat. Itu terlalu panjang. Tapi kalau kita ngebahasin soal AI, itu kan tadi kita udah ngebahas soal bagaimana di society terjadi di lingkup lingkungan, tapi kita masuk ke lingkup teknologi gitu. Kita ini bisa dibilang hidup di era yang janggal gitu. Di saku kita tuh ada banyak banget perangkat yang bisa menulis puisi sih, dah pujang, gak asik. Apa ya, AI atau kecerdasan buatan, kenapa selalu dielu-elukan bahkan oleh sosok orang nomor 2 di Indonesia? Kenapa harus dikedepankan AI nomor 1, AI gini. Buktinya apa? Banyak banget hasilnya. Banyak banget orang-orang yang menyalahgunakan AI untuk penipuan, menyalahgunakan AI untuk pencemaran nama baik, menyalahgunakan AI untuk tidak berpikir gitu. Padahal kan AI tujuannya membantu kita yang lagi berpikir untuk menghasilkan produk yang ini nih gitu. Makanya kita tulis promptnya kan kita mikir nulisnya gitu. Sementara ini kan banyak banget orang yang nggak berpikir, dengan bantuan AI jadi kelihatan kayak berpikir. Itu kalau kita bedah masalahnya sampai ke titik pelajar ya, banyak banget pelajar-pelajar Indonesia yang menggunakan AI untuk kebutuhannya dalam belajar gitu. Padahal kan ada alasannya nih. Kita tuh belajar tuh buat apa gitu. Satu, infrastruktur berpikir, ya kan. Kalau kita pakai AI, yang kedua,
AI itu nggak punya konteks dan moral gitu. Mesin itu bekerja berdasarkan statistik, bukan nilai-nilai kemanusiaan. Seorang pelajar tuh masih perlu banget belajar sejarah ya, bukan untuk menghafal tahun peperangan, tapi untuk memahami kepedihan, etika, dan kesalahan masa lalu agar tidak terulang kembali. Yang ya itulah. Makanya saya curiga jangan-jangan buku sejarah baru di Indonesia tuh ditulisnya pakai AI, soalnya tidak memadulikan kepedihan dan etika kesalahan masa lalu. Balik lagi ke topik. Terus ketiga adalah AI itu alat gitu, bukan pengganti. AI itu adalah hanyalah alat bagi siswa, seperti yang saya bilang tadi. Bukan alat, bukan suatu produk substansial yang bisa menggantikan proses berpikir siswa atau pelajar gitu. Jadi ketika ada AI, ya harusnya pelajar itu menggunakannya sebagai alat aja. Misal ada guru ngasih tugas susah banget, di buku nggak ada, di Google susah banget dicari, ya udah kita pakai AI gitu. Bukannya ada tugas 1+1 berapa, AI. Enggak bro. Kan yang pada akhirnya belajar di era kecerdasan buatan tuh bukan lagi tentang bersaing dengan mesin dalam proses hal kecepatan memproses data. Itu adalah perlombaan yang tidak akan pernah kita menangkan gitu. Belajar adalah upaya kita untuk tetap menjadi manusia. Bayangin, belajar itu adalah tetap menjadi manusia. Kalau tahu ada ungkapan tabula rasa, manusia itu seperti selembar kertas putih. Ya selembar kertas putih, bukan selembar halaman kosong Google Docs gitu. Jadi makanya gunanya kita belajar ya untuk mempertahankan jati diri kita sebagai manusia. Untuk ya manusia tuh emang hakikatnya belajar. Manusia tuh hakikatnya untuk tahu apapun, mencari tahu apapun gitu. Kalau misalnya itu diganti dengan AI, gunanya manusia apa selain kentut? Selain buang air besar, selain mengeluarkan ekskresi dalam tubuh kita, apa gunanya manusia gitu? Udah mah kerja nggak ada lapangan kerjaan, udah mah berpikir digantikan AI. Sekalian aja presidennya AI kalau begitu. Enggak kan? Maka dari itu, ini saran dari saya aja sebelum saya tertidur. AI, saya nggak munafik, saya menulis hampir seluruh materi yang saya paparkan hari ini tuh menggunakan AI. Tapi apa? Setidaknya ketika saya menulis materi ini dengan AI, saya tahu konsepnya apa, saya mau apa. Sekali lagi, AI itu alat. Saya tahu nih, saya mau maparin apa nih di video ini. Itu bagaimana kalau AI yang berpikir, apakah kita masih perlu belajar gitu kan? Apakah siswa masih perlu belajar? Itu kan poin utama dari video ini. Karena saya tahu, jadi saya nulis aja materinya. Jadi buat para pelajar di luar sana, pastikan kalau kalian menggunakan AI itu kalian tahu kalian maunya apa. Jangan sampai AI menyetir Anda, karena itu akan menghilangkan jati diri Anda sebagai manusia. Anda sebenarnya adalah lemari.